iman wal Islam wa hadaina ila siratil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul karim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh dzul mu'jizati ila akhiril ayyam. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi alladziina yanaluna darajatan 'aliyatan fi jannatin na'im. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah tahadduts ala ni'amillah. Atas izin Allah, ridho dan perkenannya, kita kembali hadir dan dihadirkan di tempat yang paling mulia, dalam suasana yang dimuliakan oleh Allah, dan di bulan yang memang termasuk salah satu bulan yang Allah muliakan, Syahrul Rajab. Mudah-mudahan dari kemuliaan dan kemuliaan tadi Allah tingkatkan dan Allah tinggikan derajat kemuliaan kita semuanya. Amin. Di dunia sampai di akhirat. Sholawat dan salam senantiasa Allah curahkan untuk kekasihnya baginda Nabi yang mulia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in dan tabi'in, termasuk kepada kita sekalian selaku umatnya. Mudah-mudahan senantiasa diberikan istiqomah, dilimpahkan kesabaran dan kesadaran untuk senantiasa menjalankan syariat-syariat yang dibawakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat dan Allah muliakan Bapak Ketua DKM dan seluruh pimpinan dan yang hadir pada kesempatan malam hari ini, para jemaah hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini pertemuan yang kedua. Pertama mungkin beberapa bulan yang lalu. Ya, sempat saya telepon, cuma waktu itu mohon maaf memang ada kegiatan yang tidak bisa saya kerjakan. Dan alhamdulillah hari ini dapat hadir meskipun ada sedikit lambat. Jam 5:30 hari ini cukup padat luar biasa. Dari jam 9 sampai jam 2 tadi saya harus mengisi untuk sidang skripsi anak-anak mahasiswa di Stai Asukriah Cipondok. Ada 80 anak mahasiswa lebih, luar biasa. Alhamdulillah jam 2 dengan kebagian 12 anak mahasiswa. Selesai jam 2 sampai ke rumah, dilanjutkan dengan ada kegiatan tasyakuran di samping rumah. Baru selesai setengah 6 percis, setengah 6 37 menit bahkan tadi baru selesai. Dan mengejar di sini alhamdulillah masih dapat 1 rakaat. Masih dapat 1 rakaat. Para jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau berkaitan dengan bulan Rajab, keutamaan bulan Rajab sudah banyak yang membahas. Saya sedikit ingin membawakan satu tema pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ini pun bisa berkelanjutan. Saya bawakan tema 3 hal
yang akan menjadi penyebab kehancuran dan kebinasaan umat. Ya, agak sedikit serem ya. Sengaja saya bawakan ini agar sebagai bentuk wanti-wanti, sebagai bentuk kewaspadaan kita, agar jangan sampai yang 3 hal ini ada dalam hidup dan kehidupan kita. Ya. Yuk sedikit saja, karena waktunya pun sedikit ya, sampai Isya ini kan ya, sampai Isya. Isya jam berapa? 7.32. Ya, kita punya waktu sekitar 37 menit. Ya. 40 ya, 45 menit. Mudah-mudahan kesampaian. 3 hal. Apa yang pertama sih? Rasul mengatakan dalam salah satu sabdanya, la taqwallahi walladzi nafsi Muhammad biyadihi la ta'muranna bil ma'ruf aw la tanhauna 'anil munkar aw la yushikanna Allah ayyab'asa 'alaikum iqaban min indi. Yang pertama itu, salah satu penyebab yang akan membinasakan umat ini, meluruh lantakan umat ini adalah tatkala umat sudah tidak ada dan tidak mau untuk amar ma'ruf nahi munkar. Subhanallah. Ini dahsyat ternyata. Dalam hadis tadi, baginda Rasul mengatakan, demi zatku ada dalam genggamannya, kalian pilih 2 opsi dalam kehidupan kalian. Amar ma'ruf nahi munkar dijalankan, atau kalian tinggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Allah gantikan opsi yang kedua, ayyaba'asallahu 'alaikum iqaban min indi, atau Allah akan gantikan opsi yang keduanya dengan mengirimkan satu iqab. Iqab ini artinya adalah punishment. Ya. Bisa siksaan, kalau di neraka ya siksaan berat. Kalau di dunia mungkin berupa teguran, atau mungkin berupa bencana, berupa ketidakberdayaan ini umat, kebinasaan ini umat. Subhanallah. Di saat umat sudah tidak peduli antara satu dengan yang lainnya, sifat dan sikap masa bodoh yang terkadang sudah mulai muncul di generasi umat sekarang, dengan hadirnya bangunan-bangunan yang tinggi, pagar-pagar yang menutup seluruh ruang masuk ke rumahnya, bahkan dengan ada sistem pembangunan apartemen yang jangankan dengan tetangga yang tingkat 1, tetangga sebelah pun apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan sudah masalah. Betul. Sudah tidak mau bersapa, sudah nggak peduli apa yang dilakukan. Nah, ini kondisi ini yang dikhawatirkan sama Rasul, karena Rasul saking cintanya senantiasa mewanti-wanti kepada kita. Kalau sikap dan sifat umat sudah mulai ada seperti ini, subhanallah. Jangan salahkan kalau Allah memberikan teguran. Jangan salahkan Allah mengutus bala tentaranya, atau Allah utus makhluknya untuk bisa menggoncangkan hidup dan kehidupan kita. Ini yang ditakutkan. Subhanallah. Kita ini sekarang diuji saja dalam sejarah manusia. Pandemik terlama dalam sejarah kita. Tahun itu Allah
utus itu paling lama hanya 6 bulan, 3 bulan rata-rata. Sekarang sudah berapa kita? 3 tahun. 2 tahun lebih masuk ke 3 tahun, Masya Allah. Bahkan kemarin waktu acara dia yang mau ke 3 tahunnya itu, orang lain mengucapkan selamat, saya enggak. Ya? Saya tendang. Saya ketemu tahun kan pada ucapin selamat, enggak kata saya. Suruh usir aja itu. Ini yang menggoyangkan fondasi dan ruang lingkup kehidupan ini. Subhanallah. Luluh lantak. Ini ternyata ditakutkan. Kita sudah mulai melupakan dan melalaikan salah satu firman Allah. Salah satu dari apa yang senantiasa Rasul ajarkan kepada kita, yaitu apa? Risalah amar ma'ruf nahi munkar. Amar itu perintah, ma'ruf itu kepada kebaikan, nahi itu larangan, munkar itu adalah satu hal yang diingkari, yang tidak disukai. Amar ma'ruf artinya kita mengajak kepada jalan kebaikan dan mencegah supaya tidak terjerumus kepada jurang kemungkaran. Allah firmankan di dalam Al-Quran dalam surat Al-Imran, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah ada di antara kalian ini orang yang senantiasa mengajak kepada jalan kebaikan. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak kepada hal-hal yang baik dan mencegah kepada hal yang buruk. Dari ayat ini Allah akhirkan closingnya itu wa ulaika humul muflihun. Kalian ingin sukses, kalian ingin bahagia, kalian ingin mendapatkan kemuliaan, itu kode dari Allah. Tapi tatkala amar ma'ruf ditinggalkan, nahi munkar tidak pernah dilaksanakan, berarti jangankan kebahagiaan, jangankan kesuksesan, yang terjadi adalah apa kata Rasul tadi, ayyaba'asallahu alaikum iqabah min insin na'udzubillah. Suma na'udzubillah min. Luar biasa. Bahkan salah satu ciri kehebatan umat ini adalah tatkala nilai-nilai amar ma'ruf nahi munkar ini senantiasa dijaga. Apa kata Allah dalam ayat yang lain? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang aku berikan kepada manusia. Seperti apa umat yang terbaik itu? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Umat yang terbaik yang Allah sematkan kepada kita itu karena memegang 2 hal tadi, amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kita balikkan, umat ini sudah tidak peduli dengan sesamanya. Kadang ada mulai muncul kan sekarang ini, ngapain sibuk-sibuk ngajakin orang, ente aja belum tuh benar. Ada kalimat seperti itu ya? Ngajakin sholat berjamaah, belum tentu sholat itu diterima. Masya Allah, ya kan? Yang sholat aja belum tentu diterima, apalagi ente yang gak pernah sholat. Coba kan? Nah ini mulai wacana seperti itu. Padahal yang harus jadi catatan kepada kita, bahagialah dan harus menjadi aset kalau ada orang yang masih mau ngajak jalan kebaikan, kalau ada orang yang masih rela untuk mencegah kepada jalan kemungkaran, meskipun resikonya itu Masya Allah, terkadang dibully, terkadang mungkin disakiti, bahkan gak segan-segan. Ya, subhanallah, orang yang melakukan itu harus dikucilkan dan dikecilkan dalam hidup dan kehidupan. Resikonya. Padahal kalau seandainya kita lihat ayat dan perintah ini, kalau ada orang yang masih mau seperti itu, jaga Pak.
Itu penyelamat umat, penyelamat kita, yang harus senantiasa kita, kalau bisa, masya Allah, kita lindungi. Kalau masih ada ustadz yang masih ngajar, ada kiai yang masih mau terjun ke masyarakat ngajakin umatnya, yuk sholat berjamaah. Tatkala ada yang berbuat kemungkaran, yuk sama-sama kita hindari dan sama-sama kita jauhi. Itu aset. Karena dengan sebabnya ada orang yang mengajak seperti itu, berarti Allah tidak akan kirimkan azab kepada kita. Allah akan selamatkan kita, dan Allah akan jadikan kita sebagai umat yang akan al-muflihun, umat yang akan meraih kebaikan, kesuksesan, kedamaian dan kebahagiaan. Ini janji Allah. Yang ngomong bukan ustaz. Kalau yang ngomongnya ustaz, ya mungkin salah, mungkin keseleo. Tapi kalau yang Allah yang mengatakan, Allah yang sudah menstatementkan dalam firman-Nya, sudah tidak perlu diragukan lagi. Shadaq adalah bentuk yang maha benar, yang mengatakan yakin. Subhanallah, bahkan dulu itu saya masih ingat yang namanya kiai di kampung dulu itu sama orang tua itu, memang dulu kiai nggak punya gaji, nggak ada gajinya Pak, menjadi kiai, menjadi ajunan orang kampung saya itu nggak ada gaji, tapi disiapkan sama masyarakat. Ini Pak Kiai, tanah wakafnya untuk pesantren, ini rumahnya untuk ditempati, ini balong, tahu balong? Kolam ikan, ya orang Sunda itu ya, kolam ikan. Ini udah kolam ikannya, ya kalau perlu lauk tinggal nyerok. Ini kambingnya, diserahinnya seperti itu. Tiap hari kiai ini ngajakin. Dulu seperti itu, meskipun sekarang sudah mulai tergeser, karena kiai ini nggak mau silat sekarang, maunya udah pakai bendera. Dia terlalu gede kalau pakai bendera gitu ya. Ini subhanallah. Ini ternyata gerbang pertama yang akan membinasakan umat itu tatkala umat sudah lupa dan melupakan diri untuk berbuat amar ma'ruf nahi munkar. Makanya kepada bapak-bapak yang ada hadir wabil usulna, minimal dari diri kita, dari keluarga kita aja, ngajak berjalan kebaikan, ngajak kepada jalan-jalan yang jadi doa, dan senantiasa kita untuk membuat satu program agar jemaah dan masyarakat kita terhindar dari perbuatan-perbuatan kemungkaran. Sebaliknya kata Rasul, idza dhaharul bid'a wa sakatal alim fa alaihi la'natullah. Tatkala seorang alim yang diberikan kemampuan keilmuan untuk menyampaikan kebaikan dan mencegah kepada jalan kemungkaran, dia tidak pernah melakukan itu, kata Rasul, fa alaihi la'natullah. Allah akan cabut keberkahan ilmu dan dirinya. Allah akan laknat dalam hidup dan kehidupan. Dilaknat itu adalah orang yang terlaknat, itu orang yang dicabut keberkahan oleh Allah. Kalau gerbang keberkahan kita dicabut, kita hidup seperti apa? Gak ada kebaikan dalam hidup. Umur tidak berkah, umur yang tidak akan membawa kepada kebaikan. Harta yang tidak berkah, harta yang tidak akan membawa kepada jalan kebaikan. Anak istri yang tidak berkah, itu yang keseharian tidak akan membawa kepada jalan kebaikan dan tidak akan membawa kepada jalan ketaatan kepada Allah. Subhanallah. Ini memang sedikit tegas, Pak, digaskan, karena ini sudah mulai sekarang, sudah mulai ada satu gerakan-gerakan yang tidak suka kalau ada ustadz yang ngajak, tidak suka kalau ada orang yang mengajak kepada kebaikan, tidak senang kalau ada orang yang berceramah, tidak senang kalau ada orang yang mencegah kepada jalan kebaikan. Tidak boleh dalam tubuh umat.
Padahal selama yang mengajaknya itu adalah memiliki kapasitas sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, dan juga tuntunan para alim ulama yang soleh, yang jelas rujukannya, maka kewajiban kita sebagai umat untuk sami mendengar data, karena mereka adalah warasatul anbiya, pewarisnya para nabi. Kita kan jarak dengan Rasulullah jauh 14 abad yang lalu, dan kita pun tidak mungkin bisa bertemu dengan beliau. Zaman sudah berbeda. Jangankan dengan Rasul, dengan para tabi'in, dengan ulama-ulama di abad yang ini saja sudah tidak mungkin kita ketemu. Mereka sudah beda lagi di alamnya. Tapi kita masih bisa untuk melanjutkan risalah Rasulullah dengan senantiasa kita menerima ajakan-ajakan kebaikan dari lisannya para ulama yang saleh. Ulama yang saleh yang lebih mengedepankan kemaslahatan umat. Terus seperti apa sekarang caranya amar ma'ruf ini? Untuk caranya amar ma'ruf, Allah firmankan dalam ayat yang lain, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ada 3 kata Allah cara untuk mengajak kepada jalan kebaikan. Apa yang pertama? Bil hikmah, dengan cara yang bijaksana. Kondisionalkan. Bagaimana kondisi lingkungan? Mungkin kondisi lingkungan di Perum Pondok Indah ini tidak sama dengan perumahan Grand Village di selatan. Seorang pengajak, pemimpin, ulama yang hikmah, dia akan disesuaikan. Tidak mungkin disamaratakan. Mentang-mentang misalkan saya keluaran Timur Tengah, gitu kan? Keluaran Al-Azhar, kan? Pokoknya orang harus sama seperti hanya kondisinya belajar. Dipaksakan semua dengan berbagai macam adat istiadatnya, dengan berbagai macam kondisinya, pokoknya harus sama. Karena saya dulu belajar seperti itu. Nah itu kalaupun benar tapi tidak bijaksana. Ini muncul, pernah saya kritisi salah satu teman. Dia orang Indonesia, belajarnya di Saudi. Saudi kan lebih cenderung ke salah satu aliran. Ya. Sampai di Indonesia, masuk ke masjid karena merasa keluaran dari sana, berarti sudah paling top. Udah semuanya mundur. Saya enggak. Atau jemaah tahu keluar dari situ, Ustaz Timur Tengah ini kan mundur Ustaz. Tatkala imam langsung, ini bisa contoh misalkan, padahal kondisi jemaah di sana adalah bermazhab Imam Syafi'i, yang tatkala baca Al-Fatihahnya Bismillahnya dijahatkan. Ini satu contoh kasus dijahatkan. Cuman teman ini karena sekolahnya di Saudi yang notabene adalah bermazhab bukan mazhab Imam Syafi'i, Fatihahnya tidak jahar, Bismillahnya langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sudah keluar, Masya Allah, suaranya mah enak, gitu kan? Tapi apa? Jemaah yang di belakang kok langsung Alhamdulillah, Bismillahnya kemana? Kira-kira yang berjamaah di belakang dengar seperti itu, ada mulainya hati
Kan bismillah termasuk dari salah satu ayat Al-Fatihah menurut jemaah. Betul. Sementara ini Al-Fatihahnya nggak baca bismillah. Waduh, mulai besok goyah. Kebetulan sholat subuh rakaat kedua, biasanya jemaah setelah rakaat kedua itu langsung kunutan, dia langsung bablas. Wah, ini dari pertama aja baru curiga saya. Kata berjakan ini kalau lewat kayak gini udah bener goyah. Diilah sama jemaah. Kok Ustaz nggak baca bismillah? Kok Ustaz nggak baca kunut? Kunut itu bid'ah. Wah, langsung. Kenapa? Saya dapatkan langsung dari sana. Gimana Pak Panisi? Kira-kira salah nggak sih Ustaz? Kalau salah mah enggak, tapi nggak bijaksana. Karena memang ada imam lain yang mengatakan seperti itu. Meskipun nggak ada yang mengatakan bid'ah. Mengatakan bid'ah itu adalah ulama-ulama sekarang. Ada yang mengatakan tidak biasa dilakukan, padahal pernah dilakukan sama Rasul. Itu goyah, jemaahnya goyah, mulai ribut, mulai yang tadinya damai di masjid itu sudah mulai percik-percik. Maka bukannya salah, bukannya tidak benar, tapi tidak bijaksana. Kenapa? Karena dia menjadi imam, di belakangnya makmumnya Imam Syafi'i, sementara dia menggunakan mazhab Imam Abu Hanifah. Nah, ini yang tatkala sholat subuhnya tidak pakai kunut. Kalau di belakang dia para santri, para mahasiswa yang selevel sama dia, nyantai. Mau pakai kunut ya, pakai ini. Nggak pakai kunut juga di mazhabnya ini. Tahu kita dalilnya. Tenang aja bro, kan gitu ya. Pokoknya udah damai. Tapi kalau yang seperti ini, hilang. Kenapa? Hikmah, bijaksana. Bahkan ada lagi satu teman saya itu, karena dia termasuk hafalannya banyak. Pas sekalinya turun gunung datang ke Indonesia, sekali tarikan rakaat pertama surat Al-Baqarah 5 lembar. Masya Allah. Coba. Karena apa? Hafal saya. Ngapain saya ngapalin Al-Quran capek-capek? Jauh lagi sampai ke Arab. Nyampe ke Indonesia nggak diamalkan kata dia. Begini bro. Gitu ya. Bukannya nggak boleh. Ada yang melarang, nggak ada larang. Salah enggak salah, tapi enggak bijak. Di belakang, aki-aki. Coba masya Allah, jangankan 5 lembar, baca sabi saja udah behet. Coba. Saya kalau baca sholat subuh, Pak, terkadang baca surat Ar-Rahman. Itu baru Ar-Rahman aja, gitu ya. Itu terkadang ada yang batuk, Pak. Masya Allah. Padahal Ar-Rahman cuma 3 ayat doang. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Aduh, kode kata saya ini. Disangka untuk satu surat. Gak kebayang. Aduh, dikit. Ya. Gak bijaksana. Ya kalau di Mekah, kalau di Kairo, memang kita cari kalau pas bulan Ramadan itu adalah imam yang satu malam khotam kalau bisa. Benar Pak. Keliling saya itu kalau bulan Ramadan. Yang menjadi favorit saya itu dulu kalau di Kairo itu 10 Asra awakhir itu adalah di Masjid Fustat. Masjid yang pertama kali dibangun di Afrika Utara oleh Sayyidina Amr ibn al-As. Yang diceritakan oleh Kiai Zainuddin MZ. Kapasitasnya sekitar 10.000 jemaah. Tapi kalau udah sampai ke jalan itu puluhan ribu karena jalan di stop. Yang menjadi imamnya adalah Syekh Jibril, Syekh Muhammad Jibril. Itu kalau udah beliau yang imam itu nggak ada satupun yang nggak nangis. Padahal berapa? 3 jam kita sholat, Masya Allah.
3 jam sholat tarawih itu 11 rakaat 3 jam ya Pak. Tambah lagi nanti dengan setelah tengah malam sampai mau 2 jam lah. Nggak ada yang protes, nikmat gitu. Kenapa? Karena memang orangnya sudah seperti itu. Ya kalau seperti itu digunakan dan dijalankan di kita, atau babak belur. Masya Allah, ya. Bayangkan di kita sholat tarawih 2 jam, dijamin. Subhanallah. Yakin? Sehari mungkin oke, 2 hari insya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya. Kadang-kadang di kita mah, ya terus terang aja kadang. Ini kalau bulan Rajab ini udah mulai dicari-cari. Ada survei nih, terutama anak muda, ada anak muda di sini. Cari masjid dan musola yang imamnya tercanggih dan tercepat. Itu di kita, benar Pak? So, Masya Allah. Itu dicatat itu. Survei tahun 2022. Cari masjid atau musola yang imamnya patas, super canggih. Karena memang sholat tarawih itu imam belum mengucapkan waladhdallin, ghairil maghdubi alaihim walad, makmum udah min, Masya Allah. Imam belum waladhdallin, makmum udah bilang amin. Masya Allah. Karena memang surveinya seperti itu. Nanti akan ada satu yang lagi tuh masjid sana. Apa? Imamnya kalau baca Fatihah 3 napas ya. Katanya. Jangan, ini sebelah sini nih. Kenapa? Sudah survei. Imamnya kalau baca Fatihah 2 napas. Woi, kata yang satu enggak, mendingan di saya. Kalau baca Fatihah, imamnya udah enggak napasan. Saking cepatnya. Masya Allah. Nah ini fenomena kita. Terkait. Ya ini juga harus dengan hikmah, ajak orang kepada jalan, tapi hikmah. Padahal Rasul juga pernah wanti-wanti, kalau kalian sholat kepada Mu'adz bin Jabal, sahabat Rasul yang ahli ibadah dan pintar luar biasa. Nanti kita akan coba bawakan hadis beliau itu, sahabat mulia Mu'adz bin Jabal, yang pernah saya termasuk yang saya isi untuk disertasi master saya adalah sahabat Mu'adz bin Jabal dalam kajian hadis. Itu luar biasa. Kalau sholat itu, pokoknya kalau bisa khatam Quran. Mu'adz itu. Tapi kata Rasul, ingat ya Mu'adz, engkau memang kuat berjam, tapi di belakang engkau ada orang yang mungkin lagi kesakitan kaki, ada orang tua, ada orang yang sedang tidak begitu nyaman. Maka kalau lagi berjamaah, sesuaikan kondisinya. Ya biasa di sana sholat tarawih 2 jam. Kalau biasanya di Indonesia setengah jam ya, setengah jam biasanya atau 1 jam kan, ya batas-batas inilah wajar ya kadang. Ya meskipun kadang kalau ada 1 jam orang udah mau dicari lagi lokasi yang lain. Ya, itu setengah jam. Nah ini juga disesuaikan, itu hikmah. Dengan seperti itu, jadi jangan meskipun benar tapi nggak bijaksana. Nah sering yang terjadi sekarang seperti itu. Benar Pak? Datang Ustadz turun gunung dari Timur Tengah, datang ke sini lihat yang tidak pernah dipelajari di sana ada di kita. Udah main hantu. Ini adalah permasalahan yang baru dalam agama, tidak dicontohkan sama Rasul. Bid'ah, neraka, masuk jurang semua. Kafir di neraka. Yang tinggal sisa dia doang. Ada yang seperti itu? Ada Pak. Meskipun dalilnya benar, tapi tidak bijaksana. Semuanya dinerakain sama dia. Semuanya dimusyrikin sama dia. Nah ini berbahaya. Dakwah sih benar, tapi caranya yang salah. Karena tidak pakai bijaksana. Lihat para ulama kita, subhanallah, berhadapan dengan dulu itu ya kita bukan umat Islam di Indonesia, umat ini, umat animisme. Tapi alhamdulillah kita menjadi mayoritas dalam keislaman di dunia, paling terbanyak. Jasa para ulama-ulama kita, mudah-mudahan Allah lipat gandakan pahala mereka, di barakah mereka semua. Nah kita ikuti, meskipun ajaran dari Timur Tengah itu ya baik,
Tapi kalau yang tidak sesuai dengan kondisi lokasi keberagaman kita di sini, yang nggak semuanya harus diterapkan. Ada cara, ada sistem, ada metode, hikmah. Kata Allah, wal mau'izatul hasanah, sampaikan dengan ucapan yang terbaik, hasanah. Bukan kalimatun thayyibah saja, tapi kalimatun hasanah, mau'izah hasanah. Kalau udah hasanah itu artinya adalah sesuatu yang membuahkan nilai kepada kebaikan. Ajak orang dengan seperti itu. Pak, tiap malam minggu di masjid kita kan ada pengajian, yuk kita ngaji, alhamdulillah Pak. Di sana meskipun nggak ada goreng pisang, ada lah di sana ini. Hasilnya lebih dari goreng pisang. Ajak, so, maunya apa so, ajak dengan kalimat-kalimat yang baik. Jangan main langsung hakim sendiri. Tetangga masjid sejak awal sampai sekarang nggak kelihatan tuh kepalanya. Masya Allah. Oh, itu kecam, diancam, dibully terus tiap hari. Siapa yang mau? Ajak mereka ya, bareng-bareng. Ini masjid-masjid kita. Ini adalah rumah-rumah kita. Kalau yang tidak kita yang isi, mau siapa lagi? Dan nggak mungkin atau si Benghai datang sini ngeramein untuk masjid kita. Ya tentunya adalah kita dan saudara. Terus, dan jangan putus asa untuk terus mengajak pada jalan kebaikan. Meskipun memang terkadang ada bosan, terkadang ada resiko kita mungkin ini orang udah jelas saya nggak doyan ke masjid, ayo tiap hari, nggak apa-apa. Minimal kita dapat nilai pahala dari mengajar. Ini dia ikut syukur, enggak juga Pak. Kita sudah lepas kewajiban kita untuk mengajar kebaikan dan sekaligus menjaga lingkungan kita akan turunnya iqab dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini luar biasa. Nah, kalau mau itu terlaksana dengan disampaikan, baru nanti wajadilhum billati hiya ahsan. Ajak berdialog, ajak berdiskusi. Nah, itu pola ketiga kalau udah berdialog itu Pak. Sudah mulai ada fakta dan data. Gitu berbicaranya. Meskipun ini dalam merupakan jurus terakhir mengajak kebaikan. Jurus terakhir pakai seperti itu. Ajakin tidak. Kalau memang dia kondisinya adalah mu'anid, menentang, melawan dan senantiasa menjadi provokator. Ajak. Ada di kita. Udah mah nggak pernah datang, nggak pernah bantu, nggak pernah mau memprovokasi. Ada seperti itu. Jangan sampai kaget. Di setiap lingkungan pasti akan ada seperti itu. Kecuali di sini. Siapa ya? Ada di sini? Enggak di sini. Enggak ngaku. Akan ada. Memang perantangan seperti itu ada. Nah, kalau ada seperti itu, ada mulai muncul provokasi yang digunakan. Ada pembangkangan. Aja begitu. Supaya apa? Supaya menyelamatkan yang lain. Ajakin sidang. Tapi mujadalahnya pun, berdialognya pun billati hiya ahsan. Dengan mujadalah itu, tidak harus gebrak-gebrak meja, tidak harus manggil bahasa-bahasa kasar, bahasa-bahasa kotor, apalagi keluar bahasa binatang. Nah, ajak saja. Tidak ini argumentasinya, ini dalilnya, ini. Gitu ya. Menjaga. Itu cara mengajak kepada jalan kebaikan. Terus gimana caranya sekarang mengajak ataupun mencegah kepada kemungkaran? Caranya. Ini kan tinggal cara ya. Kalau ini ada 3 juga. Ini yang resepnya adalah dari Rasulullah SAW. Untuk amar ma'rufnya dari firman Allah. Untuk nahi munkarnya ada Rasul memberikan satu gambaran kepada kita. Apa kata Rasulullah? Man ro'a minkumun karon,
barang siapa kalian melihat kemungkaran, mungkar itu perbuatan yang diingkari, Pak, yang tidak disukai. Semua orang nggak suka. Apa yang pertama dilakukan? Falyughayyirhu biyadihi. Maka robahlah kemungkaran itu dengan apa? Dengan yad. Yad di sini ulama mengatakan dengan kekuasaan. Dengan kekuasaan. Bukan yad seperti itu, seperti yang kita ini kan. Karena kalau seandainya misalkan melihat mungkar langsung main tonjok, wah itu masalah. Nah ini ya sekarang mulai ada salah kaprah. Karena ranahnya beda. Dia ingin membuat menolak kemungkaran, tapi caranya yang salah. Seharusnya kalau misalkan ada di sana orang kelompok sedang pesta miras, ya, miras lah ya. Tahu itu kemungkaran, kita ini robah. Bukan kata Rasul juga biar itu dengan tangan. Udah, yuk pasukan DKM Al-Ikhwan serang, langsung takbir. Semangatnya mah bagus, tapi caranya salah. Dan seperti itu yang nanti akan menimbulkan, bukan menyelesaikan masalah, tapi akan semakin menambah masalah. Di situ ay al-yadu ay as-sultat. Yad di situ adalah kekuasaan. Yang punya kekuasaan kita serahkan. Siapa yang punya kekuasaan? Tim keamanan. Serahkan kepada yang berwenang. Siapa di situ? Pihak kepolisian. Ya subhanallah. Pihak kepolisian itu luar biasa. Ada bapak polisi di sini? Ada. Iya. Ada banyak. Makanya saya lihatnya dari juga ada orang klip dari ke alam. Iya. Serahkan kepada yang memiliki itu, Pak. Di sana ada orang yang pesta miras. Daripada mengganggu ke lingkungan kita, takut nantinya efeknya ke masyarakat kita. Coba Bapak yang bertindak, biar penegak hukum yang bertindak, bukan kita yang bawa pentungan. Wah, itu mau urusan apa? Nah, yang terjadi terkadang itu adalah salah dalam bertindak. Benar tujuannya mah, tapi caranya yang salah. Ini yang akan menyebabkan terjadinya konflik, bukan menyelesaikan Kalau seandainya kita kan nggak punya kekuasaan, nggak punya kekuatan ke situ, Ustaz, ada kata Rasul apa? Wabil lisan. Fa'il lam yastati fabilisani. Kalau tidak punya kekuasaan, pakai lisan. Samperinlah orang, Mas, ini kampung sudah kami jaga. Ini kampung sudah kami benar-benar lindungi. Tolonglah, kalau memang mau berbuat maksiat, jangan ada di kampung kami. Ucapkan dengan lisan. Lisan, sampaikan teguran. Kalau saya negor, maaf dia lebih keras lagi, Ustaz. Saya tegur dengan bahasa Arab, dia bisa keluar perut. Misalkan, saya nggak berani. Apa cara yang ketiga kata Rasul? Ada cara yang ketiga, yang terakhir. Apa kata Rasul? Wa bi qalbi fa illam yastati fa bi qalbi. Kalau engkau dengan kekuatan nggak punya, dengan lisan juga nggak mampu, maka robahlah kemungkaran itu dengan hati. Gimana cara merubah kemungkaran hati? Ngerasa nggak suka. Minimal kalau ada orang yang sedang berbuat maksiat, berbuat kemungkaran, hati merasa nggak enak, nggak senang. Bukan malah nambahan. Ini subhanallah ya. Ngumpul nih. Kurang ya? Saya siap. Ya. Ini kayaknya nggak ada sukupnya nih, nggak ada kacangnya. Tambah supra ya, biar tambah seru. Ada yang kayak gitu? Ada. Nah, kita minimal nggak senang lah dalam hati. Harus itu kekuasaan, lisan dan hati. Apa kata Rasul? Nah, kalau dengan yang level list, dengan yang hati ini, wadzalika ad'aful iman. Yang merubahnya dengan hati itu adalah imannya paling botol. Maaf kata Rasul, karena ya udah itu paling kecil itu, paling derajat udah. Tapi minimal kita ada merubah
dengan hati kita. Udah jangan sampai ngaminin. Udah jelas dia berbuat apa? Kemungkaran, malah didukung, malah semakin diarahkan. Nah ini, habis ya, pas ya. Nah itu adalah bentuk amar ma'ruf nahi munkar. Baik, pas memang ini selesai, hanya baru satu poin. Mudah-mudahan masih ada pertemuan dengan poin berikutnya. Pada pertemuan berikutnya, kalau takdirkan kita berikan usia yang panjang, sehat, selamat, berkah, dipertemukan pada pertemuan yang akan datang. Masih ada 2 lagi ya. Mudah-mudahan masih diberikan kesempatan untuk silaturahmi. Baik, sebelum saya tutup mungkin ada yang mau bertanya, maka silakan atau menutup sama Bapak moderator. Selesai. Oke, baik. Saya siap karena waktunya sudah selesai. Nanti kalau mau bertanya silakan WA saya 24 jam. HP-nya 24 jam. Tapi orangnya tidur aja. Ada baca nanti pagi-pagi ya. Baik, kita tutup mungkin dengan doa kepada majelis dan kita berdoa saja. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina Muhammad wa sallim ala rasulillah ajmain. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin dan wa fi'lan majidan ya rabbal alamin. Kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultani. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marfu'an ya Allah ya Rabbana ya Rabbana. Jadikanlah kebersamaan kami, pertemuan kami pada kesempatan malam hari ini di tempatmu, di rumahmu yang mulia ini, kebersamaan, pertemuan yang senantiasa kau anugerahkan pintu, kau limpahkan pintu keberkahan untuk kami, untuk anak istri dan keluarga kami, untuk lingkungan kami dan untuk orang-orang yang terdekat dengan kami ya Allah ya Rabbana. Waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah, dan hindarkanlah dari kami ya Allah. Lindungilah kami ya Allah setelah kami keluar dari tempat ini dari berbagai macam kejahatan makhluk, dari berbagai macam segala yang akan mengganggu dalam kehidupan kami ya Allah ya Jalal kepada Engkau kami sandarkan harapan kami dan hindarkan kami dari berbagai macam wabah dan musibah, dari berbagai macam penyakit yang akan mengganggu kami dalam ketaatan kepadamu ya Allah ya Rabbal alamin. Selamatkan diri kami, limpahkan kesehatan kepada kami, anak istri dan keluarga kami, kesehatan yang sempurna, zahiran wa batinan. Amin summa amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.